Sama-sama kita satu dalam doa ya. Bahwa kami mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang menolong kami, membawa kami hari ini, sore hari ini, untuk sekali lagi mengalami Engkau, sekali lagi mengerti apa yang Engkau taruh dalam kehidupan kami, apa yang Engkau perkenankan terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong bukakan setiap hati kami, sehingga hati kami boleh jadi tempat yang baik untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu tumbuh di dalam hidup kami, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini, ya Roh Kudus. Hidupkan dengan kuasa setiap perkataan-perkataan yang keluar. Sehingga bukan perkataan manusia, tapi perkataan-perkataan dari Allah. Roh Kudus saat ini, datanglah, tolong lawat setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu. Semua sama-sama kita buka ya dalam kebenaran firman Tuhan. Ada di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Mereka, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan tuh menuntun setiap kita untuk hidup di dalam ucapan syukur, Bapak Ibu. Apapun keadaan yang kita hadapin, apapun keadaan yang kita lalui, Tuhan tuh mau kita tuh berseru-seru, mengucap syukur, dan terus datang kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ya, orang-orang yang hidup tidak di dalam kehidupan yang bersyukur dan berseru-seru kepada Tuhan adalah orang-orang yang di bawah kuasa yang menyesatkan. Di dalam ayat yang kedua itu di situ ditulis kuasa yang menyesatkan. Ada sebuah spirit yang membuat kehidupan orang percaya itu menyesatkan. Ada sebuah spirit yang membuat kehidupan orang tuh penuh dengan kecemasan. Ada sebuah spirit yang membuat orang itu jadi penuh kegagalan. Ada spirit yang bekerja yang membuat kehidupan kita tuh penuh dengan kegalauan, bahkan kemiskinan, bahkan apapun manifestasi yang bukan dari kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kuasa yang membuat kehidupan-kehidupan kita itu menyesakkan, Bapak Ibu.
ada sebuah kuasa. Maka kesesakan yang kita alami ini bukan cuma sekedar keadaan natural, tapi ada sebuah keadaan spirit, ada sebuah keadaan supernatural di luar daripada daging kita yang kita hidupi. Orang-orang dunia tidak mengenal ini. Orang-orang dunia hanya mengenal ya tabur tuai karena apa yang kamu perbuat. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, oh ada kuasa yang bekerja dari itu semua. Ada kuasa yang bergerak, yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita, menghimpit kita, membuat kita tidak datang kepada Allah, membuat kita fokus kepada sakit kita, membuat kita fokus pada kelemahan kita, membuat kita fokus kepada kesusahan-kesusahan kita. Seperti kita dikurung dalam satu tembok besi yang semakin hari itu semakin mengecil tembok besinya. Yang mau nggak mau seperti kita didorong untuk melihat tembok besinya nih makin hari ini makin kecil nih, gitu. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang ada di luar tembok besi itu yang sebenarnya bisa menolong. Tapi kita dituntun, ada kuasa yang berusaha setiap hari ini membuat kita melihat tembok besi yang semakin hari semakin kecil, yang semakin menghimpit kita. Kita tuh ada di dalam sebuah kungkungan seperti itu. Kalau kita belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen kenapa dia tidak bisa melihat Tuhan? Karena ini, dia ada di dalam sebuah kungkungan tembok besi yang semakin hari semakin mengecil dan mau nggak mau, dia cuma bisa melihat permasalahannya. Dia cuma bisa melihat situasinya. Dia cuma bisa melihat kesesakannya. Padahal di luar tembok besi ada satu pribadi yang siap menolong, yang siap mengulurkan tangan, yang siap membukakan itu semua. Namun sayangnya seringkali karena kesesakan itu begitu menghimpit setiap kehidupan kita tidak bisa teriak kepada Tuhan. Tapi kita fokus kepada keadaan kita. Kita tidak mau teriak sama Tuhan. Kita tidak mau minta tolong sama Tuhan. Nah, inilah yang membuat kehidupan kita hari-hari ini penuh dengan aktivitas daging untuk menolong diri sendiri. Penuh dengan aktivitas daging untuk menolong diri sendiri. Oh, kalau saya punya hutang sekian, maka yang perlu saya lakukan adalah, oh, saya pinjol lagi dong supaya ketutup utangnya. Oh, nanti nggak ketutup lagi. Oh, ya udah, saya dalam pikiran saya pokoknya yang paling cepat adalah saya pinjol lagi, gitu, supaya bisa menutup. Ini adalah jerat iblis yang bukan semakin hari buat kita semakin dibebaskan, tapi membuat kita semakin terhimpit. Karena ada satu kuasa. Kenapa polanya sama? Kenapa polanya sama? Setiap orang yang mengalami hutang pinjol, kenapa polanya sama? Karena yang bekerja itu adalah iblis. Ada kuasa di luar daripada diri kita yang bekerja, yang mengendalikan pikiran, mengendalikan desire, mengendalikan keinginan, mengendalikan dorongan-dorongan dalam diri kita. Bapak Ibu coba perhatikan, ya. Coba perhatikan orang-orang di sekeliling kita yang mengalami situasi hal tersebut. Polanya sama, polanya sama, ya, polanya sama. Dari satu pinjol ke pinjol yang lain, ke pinjol yang lain, ke pinjol yang lain, ke pinjol yang lain. Akhirnya udah 10 pinjol, 20 pinjol, dan akhirnya udah, wah, hanya untuk bunganya saja sudah puluhan juta, gitu. Polanya sama. Karena ini pekerjaan setan, ini pekerjaan iblis. Ini ada suatu kuasa yang membuat setiap kehidupan kita itu terus sesak. Kalau kita tidak berseru sama Tuhan, kalau kita tidak panggil Tuhan, kalau kita tidak melihat kepada Tuhan, kalau kita fokus kepada tembok besi yang terus menghimpit kita semakin hari, maka kita akan jadi orang yang tergesa-gesa mengambil keputusan. Orang yang tergesa-gesa mengambil keputusan itu adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu, Mazmur 21 ayat yang kelima itu dikatakan begini. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi orang yang tergesa-gesa hanya mengalami kekurangan. Kok perbandingannya antara rajin dan tergesa-gesa ya? Bukan perbandingannya antara rajin dan malas. Amsal 21 ayat 5. Kenapa firman Tuhan tulis di situ perbandingannya yang dikontraskan adalah antara orang rajin dan tergesa-gesa, bukan antara orang rajin dan malas. Kalau kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau kita mau mengkontrakan, kita membuat sebuah narasi, pasti kita membuat narasinya. Kalau orang rajin, itu pasti diberkati, datang kelimpahan. Kalau orang yang malas, pasti nggak dapat apa-apa, pasti miskin. Harusnya kita membuat narasi seperti itu kan?
kalau kita mau buat narasi kontra. Tapi firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 5 tidak menyatakan demikian. Bukan menyatakan orang malas, tapi orang yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam mengambil keputusan, dalam melakukan sesuatu, itu membuat kita jatuh dalam kemalangan yang semakin besar. Dan dalam firman Tuhan, dalam Amsal 21 ayat 5 katakan, membuat kita mengalami kekurangan. Ini bicara tentang berkat Tuhan. Mengalami kekurangan. Kalau kita fokus sama keadaan yang menghimpit kita, seperti tembok besi yang semakin hari semakin menghimpit, kita akan punya keputusan-keputusan yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa untuk ikut bisnis orang, tergesa-gesa untuk memulai sebuah bisnis yang sebenarnya dalam hati belum ada keteguhan iman dari Tuhan, tergesa-gesa karena anak sudah mau kuliah tahun depan, jadi tergesa-gesa harus ngumpulin uang, jadi harus buka bisnis, tapi sedangkan Tuhan sebenarnya belum tuntun untuk demikian, tergesa-gesa untuk membeli sesuatu, bahkan tergesa-gesa untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Karena kita melihat situasi doang, kekurangan. Firman Tuhan bilang, orang yang tergesa-gesa mengalami kekurangan. Kalau kehidupan kita tuh fokus sama situasinya, kita akan tergesa-gesa. Tapi ini adalah spirit yang bekerja, kuasa yang bekerja, kuasa setan yang bekerja, kuasa kutuk yang bekerja, yang sedang menghancurkan setiap manusia, yang sedang menghancurkan setiap orang-orang percaya, yang sedang berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang hari-hari ini sedang dipulihkan sama Tuhan. Tapi kabar baiknya kan di dalam ayat yang kedua Tuhan bilang dia sudah menembusnya. Kabar baiknya Tuhan bilang tuh dia sudah menembusnya. Tuhan tuh sudah menebus kita dari kesesakan. Kalau hari-hari ini kita hidup masih dalam kesesakan, bukan karena Tuhan nggak tebus kita. Tuhan sudah menebus kita. Hanya kita yang masih belum sungguh-sungguh menerima penebusannya. Ayam itu, kalau Bapak Ibu tahu ya, karena saya datangnya dulu, setengah hidup saya dulu ada di daerah, di rumah orang tua. Saya kecil dan besar di daerah. Jadi punya banyak ayam dulu. Ayam itu Bapak Ibu, nggak boleh di, kalau Bapak Ibu di sini ada yang dari daerah yang punya ayam ya, pasti tahu ini ya. Ayam itu nggak boleh di, apa namanya, kurung, kurung. Nggak boleh dikurung lama-lama gitu. Kalau ayam itu dikurung selama 1 bulan nggak dibuka atau dikurung terus, ayam itu lumpuh gitu. Dan dia tidak akan pergi kemana-mana lagi setelah dibuka kurungannya gitu. Dia lumpuh dan dia seperti merasa apa namanya, ketika dia bahkan dibuka kurungannya itu dibuka, biasanya dari anyaman ini ya, anyaman bambu biasanya kurungannya itu. Ketika dibuka kurungannya, setelah 1 bulan kemudian, itu ayam itu tidak akan beraktivitas normal seperti ayam lainnya yang ketika dibuka langsung kemana, makan batu, kerikil-kerikil kecil dan lain sebagainya, matok-matokin apa namanya, tanah dan lain sebagainya. Tapi ayam itu akan diam di situ aja gitu. Nah, ini adalah kayak seperti kehidupan orang-orang yang sudah ditebus, sudah dibebaskan, tapi dia masih merasa terbelenggu. Dia masih merasa terbelenggu. Padahal sudah dibebaskan. Padahal sudah dilepaskan. Maka yang perlu kita sadar dan ketahui dengan baik, iblis itu sudah tidak punya kekuatan yang melampaui kekuatan kita untuk dapat menghancurkan kita. Ya, karena kuasanya sudah dihancurkan di bawah kaki Yesus. Yang dia punya apa? Tinggal apa? Intimidasi. Dia mengintimidasi orang untuk mempercayai bahwa kuasa kemiskinan lebih besar. Dia mengintimidasi kita bahwa kuasa kelemahan lebih besar. Dia mengintimidasi kita supaya percaya bahwa kehidupan kita akan semakin suram.
Dia mengintimidasi kita bahwa kesesakan ini semakin menyesatkan. Dan ketika orang percaya kalah, ketika orang Kristen yang sudah ditebus sama Tuhan kalah dan lebih mendengar intimidasi daripada setan, lebih mendengar intimidasi daripada roh jahat, orang Kristen ini akan sungguh-sungguh dilumpuhkan kehidupannya. Banyak orang ketika didoakan sembuh, mengalami Tuhan, dia lebih percaya bahwa dia belum sembuh loh. Tapi masih rasa ini, padahal sebenarnya udah ada sesuatu yang Tuhan nyatakan, gitu loh. Ini intimidasi, ya. Kalau Bapak Ibu belajar di SPS dan SS, Bapak Ibu akan mengerti bahwa ini intimidasi. Orang-orang sudah dilawat sama Tuhan. Ada buah-buah yang kecil yang sudah mulai Tuhan nyatakan. Ada daun-daun yang sudah Tuhan mulai perlihatkan. Tapi dia lebih fokus, batangnya belum besar kok. Tapi dia lebih fokus, lah baru tunasnya kecil. Tapi dia lebih fokus apa? Batangnya belum kuat. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sedang terintimidasi. Orang-orang yang imannya kerdil, yang semakin dikerdilkan oleh pekerjaan setan. Iblis itu kuasanya tidak melampaui kuasa kita lagi, Bapak Ibu. Ya, peperangan-peperangan yang Tuhan sediakan sama kita, dibiarkan. Firman Tuhan bilang tuh hanya menjadi sebuah samsak, hanya menjadi sebuah latihan iman, bukan lagi sebuah kondisi kuasa yang mampu menghancurkan. Tapi itu dapat menghancurkan ketika kita terintimidasi, Bapak Ibu. Hidup di dalam intimidasinya. Secara spiritnya, Bapak Ibu, itu tidak lebih besar dari spirit Roh Kudus, dari spirit kemenangan yang sudah disediakan dalam kehidupan kita. Kalau orang kalau orang dunia yang nggak mengenal firman Tuhan tuh bilangnya mental, Bapak Ibu. Mental miskin, mental kaya. Ya, kalau dalam iman Kristen, dalam Alkitab tidak mengatakan mental, tapi spirit. Spirit yang sudah dimenangkan, spirit kelimpahan, spirit kemiskinan. Bapak Ibu sekarang ada dalam spirit yang seperti apa? Kita bisa hidup di dalam kesesakan yang demikian rupa. Kita bisa hidup dalam kesesakan yang demikian rupa kalau kita terus hidup terintimidasi. Nah, cara kita untuk kemudian kita lepas dari itu semua, kita tadi baca di dalam Mazmur 107 ayat yang keempat sampai dengan 16 kita baca tadi ada dua hal. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Iman itu kan sesuatu yang Tuhan tanamkan di dalam hati, keluar di dalam perkataan, tapi juga termanifestasi di dalam sebuah tindakan kehidupan kita. Maka setiap kita, orang-orang percaya, kalau Bapak Ibu hari-hari ini punya hutang segunung, Bapak Ibu hari-hari ini mengalami badai-badai kesakitan, badai-badai dalam pekerjaan, badai-badai dalam keuangan yang sangat menyesakkan Bapak Ibu. Hal pertama yang Tuhan mau, yang Tuhan perlihatkan dalam Mazmur 107, Bapak Ibu bersyukur sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Bahkan meskipun buah-buah yang lebih besar belum Bapak Ibu lihat. Bahkan meskipun daun-daun yang lebih besar, lebih tua, daun-daun yang sebentar lagi memperlihatkan benih-benih buah itu belum kelihatan. Mungkin baru pucuk aja, seperti kecambah yang baru tumbuh dari tanah. Mungkin baru itu yang Bapak Ibu lihat. Tapi tetap bersyukur, karena penyediaan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kalau kita hanya bersyukur ketika keadaannya sudah terjadi pembalikan, tapi kita tidak bisa bersyukur dengan keadaan-keadaan kecil yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, maka tidak ada kesetiaan dalam kehidupan kita. Kesetiaan menunggu jawaban-jawaban daripada Allah. Itu mendatangkan kemenangan-kemenangan yang besar. Allah itu Allah yang setia. Dan ketika dia bicara, dia Allah yang setia. Itu adalah sebuah tindakan yang harus reflektif. Harus kembali kepada kita. Ketika dia bicara, saya Allah yang kudus. Maka dia menghendaki setiap umatnya untuk hidup kudus. Maka ketika dia bicara tentang dia Allah yang setia, demikian perkataan reflektif itu juga harus
kita timbulkan dalam diri kita bahwa kita dituntun, dipanggil jadi umat-umat yang setia. Setia itu apa? Bukan cuma setia ketika itu bicara tentang relationship, bicara tentang hubungan. Bukan cuma setia ketika itu bicara tentang pelayanan. Bukan cuma setia ketika itu bicara tentang hal-hal tertentu. Tapi semua bagian kehidupan kita harus setia sama Tuhan. Kita nggak bisa membagi-bagi, oh saya setia kok dalam jam-jam doa. Saya setia kok dalam eh, pelayanan. Saya setia kok di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi kita nggak setia dalam menanti-nantikan Tuhan, menunggu jawaban-jawaban dari Tuhan. Kita bukan orang yang setia, Bapak Ibu. Sebentar kita berdoa sama Tuhan, sebentar kita mengandalkan kedagingan. Itu bukan setia namanya, ya. Itu bukan setia namanya. Sebentar kita percaya sama Tuhan, tapi sebentar lagi kemudian kita mengandalkan kedagingan kita, hidup dengan terintimidasi. Oh, keadaannya sudah makin terhimpit nih. Oke lah, saya pinjol lagi. Ya, bukan setia itu namanya. Keadaannya udah makin terhimpit nih. Ya udahlah, saya coba hubungin Bapak Gembala aja. Coba, ada geseran nggak? Ah, bahasanya geseran biasanya. Ya, itu bukan setia namanya. Setia itu adalah kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Banyak kita tuh orang percaya tuh nggak setia. Tapi ngomongnya mulutnya setia. Ya, makanya firman Tuhan bilang apa? Mereka memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari hadapanku. Ya, firman Tuhan bilang demikian. Banyak kita jadi orang-orang yang cuman manis di bibirnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tidak sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Kita ini terlatih untuk gombal sama Tuhan. Ya, terlatih. Nah, Tuhan tidak senang ini. Tuhan tidak senang kita terlatih dan menjadi ahli dalam bergombal. Oke. Tuhan tidak senang setiap umatnya itu terlatih dan menjadi ahli di dalam gombal. Tuhan tuh menyelidiki setiap hati kita. Maka yang pertama bersyukur yuk sama Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu sekarang, apa yang saat ini dipegang sama Bapak Ibu, pekerjaanmu, keuanganmu, yuk syukuri dulu itu. Syukuri dulu itu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sekarang sedang kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu, maka keadaan-keadaan yang sulit terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu yang hari-hari ini ada di dalam pekerjaan, ada di dalam keuangan, itu tidak dapat dilepaskan. Bapak Ibu coba baca ulang tadi, ayat yang pertama sampai dengan 16. Orang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskan. Dilepaskan. Orang yang bersyukur adalah orang yang dilepaskan sama Tuhan. Bagian yang kedua dan bagian yang terakhir yang Tuhan mau. Selain kita bersyukur, berseru-seru. Berseru-seru sama Tuhan. Di dalam doa-doa pribadi itu, tangisilah kesesakanmu. Tangisilah kesesakan-kesesakan kita. Dulu istri saya tuh suka kaget Bapak Ibu. Dulu pas kami masih pacaran. Karena saya tuh orang yang kapanpun tuh, dimanapun tuh bisa berdoa. Dan banyak momen saya tuh berdoa justru di kendaraan. Gitu ya, kendaraan. Saya nggak tahu apakah banyak orang yang mengalami ini juga punya apa namanya pengalaman yang sama atau enggak. Tapi saya secara pribadi begitu, enggak pernah tanya-tanya orang juga gitu. Apakah suka berdoa di kendaraan apa enggak? Ya, saya berdoa tuh suka di kendaraan. Gitu.
Saya lagi berkendara itu saya doa. Dan sering kali saya berhenti di pinggir jalan hanya untuk menangis, berdoa, menangis bahasa roh berdoa gitu. Kalau saya merasakan lawatan Tuhan tuh saya berhenti di pinggir jalan gitu ya. Saya minggir dulu, kemudian saya berdoa. Saya eh, seringkali juga saya berteriak sama Tuhan gitu ya. Saya perkatakan iman ketika saya berdoa. Saya pernah cerita juga kan ya terkait dengan eh, jawaban Tuhan terkait dengan pernikahan saya dan lain sebagainya itu kan itu doa yang saya nyatakan dengan iman ketika saya berkendara gitu. Dan saya juga nggak tahu kenapa Tuhan banyak jawab doa saya ketika saya berdoa di kendaraan gitu. Ketika saya tunjuk ke langit saya perkataan sama Tuhan. Saya kalau memang Tuhan mau bulan Oktober saya menikah, saya minta ini. Dan tiga-tiganya Tuhan jawab dalam hitungan hari, gitu ya. Oh, baru-baru ini baru-baru ini. Pas juga di kendaraan, sekitar 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Bentar, hari pas tanggal 3 sorry, bukan 4 hari yang lalu ya. Minggu lalu tanggal 3 Minggu lalu tanggal 3 Saya tuh punya satu barang tuh sudah rusak, sudah lama rusak barangnya. Nah, akhirnya kemarin itu pas saya eh, berkendara tanggal 3 pagi itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya memang sudah harus beli gitu ya, sudah harus beli eh, lama gitu. Istri pun udah bilang, udahlah belilah gitu. Nggak mahal Bapak Ibu, harganya nggak mahal. Apa namanya, tabungannya cukup untuk beli itu. Budget bulanan cukup untuk beli itu ya. Nggak mahal sebenarnya. Cuman memang kadang saya juga terlalu pelit untuk diri sendiri gitu. Seperti itu ya. Saya lebih saya kalau untuk pelayanan tuh royal, tapi untuk diri sendiri tuh makanya ya baju saya itu aja, apa yang saya pakai itu aja gitu. Saya kadang itu juga perlu bertobat dalam hal itu. Saya kadang terlalu pelit juga untuk diri sendiri. Jadi tapi pada saat itu tanggal 3 itu saya pas pagi-pagi kemudian saya lagi berkendara saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kayaknya memang udah harus beli deh. Ya udah nanti pas pulang saya beli ya gitu. Saya lagi ada keluar kemarin gitu kan. Saya mungkin pulang sekitar jam 3 gitu. Lalu saya bilang sama Tuhan pas pagi-pagi itu pas saya lagi berkendara nanti saya pulang saya beli ya gitu. Nanti Tuhan kasih tunjuk mau belinya di mana gitu. Udah begitu berjalan sepanjang hari itu dan kemudian saya ketemu satu orang, kemudian kita apa namanya meeting dan melakukan perbincangan sampai sore mungkin sekitar jam 3 atau 4 gitu ya. Sekitar jam itu tiba-tiba saya mau mau pulang itu kok ditahan-tahan gitu ya, ditahan-tahan, jangan pulang dulu, jangan pulang dulu gitu. Saya pikir ini kenapa nih orang gitu kan, saya udah harus pulang ini, udah jam soalnya sudah saya ada activity selanjutnya di rumah. Tapi pada saat itu hati saya juga Tuhan kasih ketenangan, udah enggak apa-apa tunggu dulu gitu. Terus habis itu ya udahlah tunggu. Dan itu cukup lama, sekitar 15-20 menitan gitu. Ya dia tetap mengajak saya ngobrol, ya udah saya jawab aja, kita ngobrol biasa. Dan kemudian datanglah barang gitu ya. Datanglah barang kemudian barang itu digosenin gitu ya, pakai gosen begitu. Kemudian datanglah barang itu di kafe tersebut, kemudian dia kasih ke sama saya. Saya bilang, ini apa? Ini, coba buka aja. Terus kemudian pas saya buka, saya kaget gini. Lah ini barang yang saya minta sama Tuhan. Yang tadi pagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ya udah beli aja ya. Gitu, gitu. Jadi ketika kita berseru-seru sama Tuhan, Bapak Ibu, bersyukur sama Tuhan, ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Saya tuh lucu sendiri gitu ya. Karena saya bilang sama istri kan, saya tuh baru tadi pagi loh pas saya pulangnya. eh, saya tuh baru tadi pagi ngomong sama Tuhan, ya udahlah Tuhan, beli aja ya. Gitu. Nggak apa-apa gitu. Kemudian Tuhan tuh
Saya nggak nyampe, maksudnya nggak nyampe doa puasa, saya nggak nyampe doa yang apa namanya, memakan waktu yang cukup panjang untuk saya doa puasa dan lain sebagainya. Tapi perkataan simpel yang saya bilang sama Tuhan pagi itu, Tuhan ya udah, saya beli ya, nanti Tuhan kasih tunjuk di mana tempatnya. Nanti pas jalan pulang saya sekalian beli aja. Kemudian sorenya itu ketika kami mau pulang bertemu dengan orang, tiba-tiba Tuhan sediakan. Nah itu saya bersyukur sekali sama Tuhan, bersyukur sekali sama Tuhan bahwa Tuhan tuh nggak pernah nolak setiap seruan kita loh Bapak Ibu. Simpel, perkataan-perkataan sederhana yang lahir dari hati, yang tidak ada intrik-intrik, tidak ada gimmick-gimmick, yang tidak ada maksud-maksud yang memuliakan diri sendiri, nggak ada maksud-maksud untuk kepuasan diri sendiri, kepuasan daging. Tuhan tuh selidikin hati. Kalau kita datang sama Tuhan dengan seruan-seruan yang sungguh-sungguh terbuka sama Tuhan, sungguh-sungguh ngomong dengan baik sama Tuhan, Tuhan tuh jawab. Ketika pulang tuh saya penasaran aja, ya saya penasaran. Nggak selalu saya ketika apa namanya eh, diberkati gitu ya, kemudian saya cek-cek juga ya. Cuman saya pada saat itu penasaran aja gitu. Saya cek lah pada saat itu kan, saya cek di marketplace, e-commerce gitu, barang yang beliau berikan itu, dan itu nggak murah loh, gitu, nggak murah. Dan saya tuh kemudian nambah bersyukur lagi dan bilang sama istri, kok bisa ya? Ini orang kok memberkati tuh nggak tanggung-tanggung gitu loh. Bukan yang asal memberi aja gitu. Kok bisa ini orang memberkati tuh nggak tanggung-tanggung. Memberkati tuh nggak mikir-mikir. Ya udah, kami ketemu hari itu langsung pada hari itu juga diberkati. Orang itu pun diberkati, saya mengalami berkat Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah kasih berkat yang setengah-setengah. Tuhan nggak pernah kasih berkat itu yang tanggung-tanggung buat kita. Kalau hati kita tuh berseru-seru sama Tuhan yang baik-baik ya, Bapak Ibu. Dan ini bukan pengalaman yang pertama kali terjadi dalam kehidupan saya. Berulang kali Tuhan menyatakan hal-hal yang supernatural seperti ini tuh dalam momen-momen yang sebentar ya. Ya, thank you. Dalam momen-momen yang Tuhan berkati, dalam momen-momen yang Tuhan tolong itu yang membuat saya merasa wah, sebegitu cintanya Tuhan sama kita, umat manusia. Gitu. Sebegitu cintanya Tuhan sama kita tuh sampai hal-hal kecil dalam hidup kita aja Tuhan perhatikan. Apalagi hal-hal besar, apalagi hal-hal yang hari-hari ini mungkin menyita banyak perhatian kita. Tuhan tuh mau menolong. Kalau hari-hari ini banyak hal yang menyita perhatian kita, banyak hal yang membuat kita sesak, banyak hal yang membuat kita tidak bisa bergerak, banyak hal yang membuat kita tidak bisa maju, banyak hal yang membuat kita kok kayaknya tidak bisa ngalamin Tuhan. Berseru-serulah sama Tuhan, berseru-serulah sama Tuhan. Jumpailah Tuhan di dalam doa, jumpailah Tuhan di dalam perkataan-perkataan yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Maka kesesakan itu akan dilepaskan. Di dalam ayat yang ke-16-nya, dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dihancurkannya palang-palang pintu besi. Semua penghalang-penghalang berkat itu dipecahkan ketika kita berseru-seru sama Tuhan. Langit tembaga, bumi besi itu dihancurkan ketika kita berseru-seru sama Tuhan. Yang membuat berkat-berkat itu tidak tumbuh dan tidak turun terjadi dalam kehidupan kita. Itu dihancurkan sama Tuhan. Ya, Ulangan 28 ya. Langit tembaga, bumi besi. Yang membuat itu tidak terjadi dalam kehidupan kita dihancurkan dengan apa? Berseru-seru. Yang menghancurkan kota Yeriko itu apa? Tembok Yeriko itu apa? Seruan kepada Tuhan. Seruan kepada Tuhan. Tembok Yeriko dihancurkan dengan seru-seruan kepada Tuhan. Begitupun juga dengan tembok-tembok besi
Tembok-tembok tembaga, langit tembaga, bumi besi, itu dihancurkan dengan seru-seruan kepada Tuhan. Kalau kita tidak berseru-seru sama Tuhan, tidak belajar untuk berseru-seru sama Tuhan, belajarnya yang tiap hari cuma ngeluh, tiap hari cuma memperkatakan perkataan yang sia-sia, tidak ada efeknya apa-apa. Yang kalau yang kita perkatakan itu adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang justru mengutuk, aduh, kok begini ini begini, aduh, 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 memang ekonomi begini, aduh, memang ini begini. Saya udah bilang berkali-kali Bapak Ibu ya, saya tidak peduli mau keadaan ekonomi dunia seperti apa. Saya berdoa tentu untuk yang terbaik, ya. Tapi saya tidak memikirkan itu tuh, maksudnya dalam konotasi yang saya tidak, saya percaya bahwa itu tidak akan mengganggu hidup saya. Ada banyak orang tuh kan kalau berkata, aduh, memang pendapatan lagi kurang ya karena keadaan ekonomi ini lagi begini. Aduh, imannya nggak ada, imannya nggak ada. Ah, memang keadaannya begini ya. Dan ini saya tuh berulang kali tegur orang tua saya kalau memperkatakan begini. Memang keadaan ekonominya lagi begini. Loh. Iman. Saya nggak peduli mau keadaan bagaimanapun, mau keadaan ekonomi bagaimanapun. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan terlambat untuk memberkati. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti sanggup menolong. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti buka jalan. Iman, iman, iman. Jangan terintimidasi. Iblis cuma punya kuasa yang terakhir yaitu mengintimidasi. Dan kuasa intimidasi itu adalah kuasa untuk membesar-besarkan kuasanya dia. Yang seolah-olah terlihat lebih besar, seolah-olah terlihat lebih heboh, seolah-olah terlihat lebih megah. Nah, kecil, sudah di bawah kaki Yesus semua. Tapi faktanya begini, tapi faktanya begini. Nggak peduli. Ya, kebenaran itu lebih daripada fakta. Mau fakta keadaan sekeliling kita bagaimana, kebenaran firman Tuhan mengatakan demikian, itu yang terjadi. Maka Bapak Ibu jangan di-drive dengan situasi, jangan di-drive dengan keadaan-keadaan kita. Hiduplah dalam pengertian yang benar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dilepaskan dari semua kuasa yang hari-hari ini menyesatkan kita. Hiduplah sebagai orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur sama Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang berseru-seru sama Tuhan. Maka pekerjaanmu dilancarkan, pekerjaanmu diberkati, bisnismu, apapun yang engkau butuhkan dan perlukan, Tuhan jawab. Jangan justru punya kecemburuan yang negatif. Tuhan, ke orang lain Tuhan tolong. Orang lain kok Tuhan berkati, kok saya enggak. Justru kita harus refleksi. Sudahkah kita melakukan doa yang lebih mungkin dari orang tersebut? Melakukan keintiman yang lebih dari orang tersebut? Merendahkan diri lebih daripada orang tersebut? Banyak orang-orang Kristen tuh mentalnya tempe. Ada orang diberkati tuh bukannya mengingini Tuhan, kasih saya hati yang sama dengan dia. Dengan dia merindukan Tuhan, dengan dia diberkati, dengan dia ini. Tapi mentalnya tempe, Tuhan kok dia diberkati, saya enggak ya. Tuhan kok saya begini, kok dia begini, saya begini. Tempe mentalnya. Tiap malam tuh saya berdoa begini, Bapak Ibu. Tuhan, seperti engkau berkati hamba-hambamu dalam kelimpahan. Saya sebutin satu-satu. Termasuk salah satunya Bapak Gembala, Bapak Rohani, saya, Pak Yohanes Lilik Susanto. Ya, saya sebutkan tiap malam. Seperti engkau berkati hamba-hambamu. Ada beberapa hamba Tuhan yang biasa saya sebut. Ya, salah satunya Pak Yu. Saya sebutkan. Ketika mereka melayani dan Tuhan berkati dalam kelimpahan. Seperti Pak Yu, ini. Saya sebutkan. Tuhan kasih saya hati yang sama. Kasih saya hidup yang sama. Kasih saya keintiman yang sama. Jadi bukan kecemburuan. Tapi kerinduan untuk dekat dengan Allah dan mengalami Allah.
Kalau kita kan bisa ya ngelihat firman Tuhan tuh tanpa intrik kecemburuan. Kok nggak bisa ngelihat orang sekeliling kita tanpa intrik kecemburuan? Karena ada spirit persaingan. Nah, itu adalah pekerjaan setan. Lagi-lagi setan yang bekerja. Kalau ada spirit persaingan dalam diri kita, kita hidup sebagai orang-orang juga yang kalah. Bapak Ibu coba lihat orang-orang di sekeliling Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat ada buah-buah kemenangan yang besar terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu hari-hari ini mungkin kalau ada yang saya enggak berkata bahwa Bapak Ibu mengalami demikian, tapi kalau ada yang cemburu, Bapak Ibu harus doakan, harus patahkan. Justru harus minta hati yang sama, yang rindu untuk mengalami berkat itu. Saya sebutkan satu-satu. Ada 3 hamba Tuhan yang biasa saya sebutkan. Berkati. Seperti Tuhan pakai beliau. Tuhan, pakai saya lebih besar untuk kemuliaan Tuhan. Kasih hati yang sama, kerinduan, kehidupan. Jangan cuma mau berkatnya tapi tidak mau mencari Tuhannya. Ada orang-orang yang Bapak Ibu lihat mereka melakukan bisnis dan diberkati sama Tuhan. Minta impartasinya. Jangan justru minta impartasi sama orang-orang yang mengandalkan kedagingan untuk bekerja. Bapak Ibu mencari orang-orang yang mengandalkan kedagingan untuk bekerja, Bapak Ibu dapat uang banyak mungkin, tapi tidak dapat kemenangan-kemenangan Allah, tidak dapat kelimpahan-kelimpahan Allah. Nyengat, karat, menghanguskan semuanya. Supaya kita tidak menambahnya kan? Impartasinya, spiritnya. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita datang kepada Tuhan ya. Kasih Tuhan. Ku persembahkan hidup kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku, berhidup kemuliaan berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, milikku, serahkan padamu, Tuhan, masa depan dan pengharapan, suka dan duka ku lewati, Tuhan telah
hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan diri kepadamu kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan berkenan padamu. Terima kasih, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bersyukur sama Tuhan buat pekerjaan, buat keuangan, buat apapun hari-hari ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang bahwa semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Maka hari ini kita semua sudah dengar firman bahwa ada kuasa di dalam ucapan syukur. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat pekerjaan kita, buat apapun hari-hari ini yang sedang kita alami. Sama-sama kita bersyukur. Terima kasih, syukur kasih, syukur kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kasih Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Syukur kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan
merasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Selama ada Engkau Tuhan di depan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Selama ada Engkau Tuhan bersama dengan kami tidak perlu hidup dengan menilai kondisi, hidup dengan menilai situasi. Selama ada Engkau Tuhan yang terus menyertai kami tahu ada keamanan, kami tahu ada damai sejahtera yang Engkau sediakan, kami tahu ada kelimpahan yang Engkau sediakan. Saat ini, hari ini ya Tuhan, sore hari ini, beri kami hati untuk terus percaya bahwa ada Engkau dalam kehidupan kami. Saat ini Roh Kudus tanamkan iman penyertaan. Iman bahwa Allah menyertai. Iman bahwa Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tanamkan itu pada setiap kami. Orang-orang yang letih, lesu, dan beban berat, merasa ditinggalkan, merasa sendirian. Saat ini biarlah Allah Immanuel beserta. Orang-orang yang penuh dengan keraguan-raguan, saat ini biar Allah Immanuel mempertetapkan langkahnya. Orang yang sudah mau menyerah, orang yang sudah mau mundur, terombang-ambing seperti ada di dalam perahu di sebuah kapal, di sebuah lautan. Saat ini Allah Immanuel yang menyertai. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 Kau berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku.
Saat ini Roh Kudus, Engkau telah melihat setiap seruan orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang berseru untuk pekerjaannya, berseru untuk keuangannya, berseru untuk bisnisnya. Saat ini Roh Kudus, datanglah. Firman-Mu sendiri yang berkata, Engkau yang melegakan, Engkau yang memberikan kemenangan. Langit tembaga bumi besi Engkau hancurkan. Oleh karena seruan-seruan dari orang-orang yang tersesat. Saat ini Engkau lihat semua kesesakan anak-anak-Mu. Engkau lihat setiap seruan-seruan mereka. Seruan-seruan setiap kami. Lepaskanlah, ya Roh Kudus. Lepaskanlah. Saat ini di dalam nama Yesus aku berdoa. Setiap kesesakan-kesesakanmu saat ini berhenti pekerjaannya. Setiap kutuk-kutuk yang membuat saudara tidak mengalami Tuhan saat ini hancur di dalam nama Yesus. Setiap kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk hutang piutang, kutuk kemandekan saat ini patah hancur di dalam nama Yesus. Semua situasi-situasi sulit yang menghampiri engkau dan membuat kehidupan saudara tidak bisa maju, saat ini aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Saat ini aku lepaskan berkat Allah, aku lepaskan kuasa Allah terjadi atas kehidupan saudara semua, terjadi atas pekerjaan saudara, terjadi atas bisnis saudara, terjadi atas kehidupan keuangan saudara. Semuanya diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Ada kesegaran roh yang terus Tuhan bawa, yang terus Tuhan taruh. Ada kelegaan hati. Semua kesesakan itu telah dicabut saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini termaterailah berkat Allah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Boleh yang mau bersaksi atau bertanya atau sharing pergumulan, apapun itu yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu, dipersilahkan waktunya. Kalau ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah kita bahas hari ini, boleh juga. Silahkan. Ada? Nggak ada? Ayo jangan pelit-pelit. Bersaksi untuk Tuhan, jangan pelit-pelit. Silahkan. Ya, Cimariska, silahkan. Ya enggak, aku bersyukur ada 3 mau beli, tapi yang kemarin aku bilang Krisna doain kan. Sudah ada mau beli, tinggal tunggu bayaran gitu. Yang kemarin Ya, ada doain ya. ya puji Tuhan, puji Tuhan. Ingat tadi khotbahnya apa? Bersyukur sudah ada tunas yang tumbuh ya. Iya, betul. Amin. Betul. Hal-hal kecil harus disyukuri, ya. Sampai hal-hal besar terjadi. Amin. Tuhan, diperangi terus saja, Ci. Ya, amin Chris, thank you. Ya, sama-sama, Ci. Ya, silakan. Ibu Yersi tadi ada buka mic. Saya mengaminkan Cimariska tadi, Oh. Pak Krisna. Oh Ikut iya. Apa? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, Ibu Erna. Silakan. Sambil ngetik nih, Mas. Bu Ya, Erna. nggak apa-apa, Ibu.
baru kenal itu. Tapi apa namanya ya, saya juga bersyukur tadi kayak seperti Mariska yang saya nggak terlalu apa mengharapkan ini, tapi ya Tuhan kirim berkat-berkat gitu loh. Saya nggak khawatir, wah pasti ada, saya bilang, pasti ada apa namanya pesanan-pesanan kue. Ya puji Tuhan nih di akhir-akhir ini banyak orang yang tanya ini mana ada ini nggak, aku pesan segini, aku segini. Itu yang puji Tuhan saya nggak merasa gimana ya, nggak kita cari ngejar-ngejar berkat itu ya, gitu. Ya, ya, puji Tuhan. Ya, kayak semalam juga saya tuh nggak tahu lagi tidur kok dibangunin suruh bikin itu yang kayak WA Krisna ya. Iya, Saya dapat inspirasi lagi tidur kok saya terus bangun gitu loh. Jadi saya bilang Tuhan saya harus gimana nih, saya mesti apa gitu loh. Beri apa Roh Kudus beri kata-kata yang harus saya ini bagaimana untuk ya ini apa namanya untuk bisa orang menarik orang. Tapi ya puji Tuhan ada beberapa yang mau ini ya apa namanya mau join gitu loh. Itu ya saya cuma berharap Tuhan, saya percaya bahwa saya diberkati Tuhan. Saya nggak takut bahwa penyertaan Tuhan itu selalu sempurna ya. ya, Itu aja sih yang saya alami. ya, puji Tuhan. Tuhan berkati, Bu Erna. Terima kasih kesaksiannya. Ya, silakan Bu Susi. Eh, pada saat dengan firman Tuhan yang tadi sampaikan, berseru-seru itu sampai kapan? Apakah selagi doa belum terjawab atau sekali saja berseru-serunya? Sampai Tuhan jawab. Sampai Tuhan jawab. Oh, Oke. oke. Sampai Tuhan jawab. Terima kasih, Pak Ada, Chris. saya belum sampaikan tadi. Dulu saya mengalami situasi yang tidak mudah dalam hidup, dan saya perlu berseru-seru sama Tuhan tuh cukup lama. Mungkin ada 1 tahun gitu. 1 tahun itu Tuhan, saya berseru-seru sama Tuhan. Dan setelah 1 tahun itu Tuhan ubahkan banyak sekali. Pembalikan itu sangat luar biasa terjadi, gitu ya. Nah, jadi sampai kapan berseru-seru? Sampai Tuhan nyatakan, sampai Tuhan lawat seruan-seruan kita itu. Saya cukup lama waktu itu berseru-seru sama Tuhan. 1 tahun, dan 1 tahun itu bukannya ini ya, bukannya kalau ingat berseru-seru, hampir tiap malam, gitu. Ada masa-masa saya harus puasa, ada masa-masa saya berseru sama Tuhan, ada masa-masa saya harus berdoa, ada masa-masa saya enggak ngomong apa-apa, tapi cuman berdiam diri, cuman datang sama Tuhan, cuman sujud dan menangis sama Tuhan, berseru-seru dengan tangisan. Ada masa-masa itu, gitu. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab, gitu. Iya, jadi bawa dalam seru-seruan. Ya, puji Tuhan. Berkati Bu Susi. Terima kasih, Pak Chris. Sama-sama, Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Ada? Silahkan. Di sini siapa yang punya bisnis atau pewahyuan terkait dengan wangi-wangian? Mungkin parfum atau wangi-wangian apa, tapi wangi-wangian pokoknya. Ada? Tidak ada. Ya, saya berdoa aja kalau gitu ya. Roh Kudus teguhkan siapa yang Tuhan panggil untuk bisnis terkait dengan wangi-wangian, parfum atau wangi-wangian untuk ruangan atau apapun itu. Roh Kudus yang teguhkan pada orang-orang yang Tuhan taruh dalam grup ini. Tuhan teguhkan, Tuhan kasih supplier terbaik, Tuhan kasih customer-customer, Tuhan kasih bisnis plan terbaik yang memuliakan Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Urapan itu terjadi dalam kehidupannya saat ini juga, dalam nama Yesus terjadi. Di nama Tuhan, di nama Tuhan. Amin. Ya, ada satu orang tempat ini ya, Tuhan panggil tuh dalam sebuah bisnis yang berhubungan dengan wangi-wangian. Ya,
lebih besar kalau saya melihatnya sepertinya untuk apa, kalau untuk ruangan tuh apa namanya ya? Air diffuser ya? Atau apa sih namanya itu? Bukan parfum. Aromaterapi gitu ya. Ah ya, begitu. Aromaterapi saya kurang tahu namanya. Thank you, Ci. Ya, oke, untuk ruangan begitu. Wangi-wangian begitu ya. Ya, halo Ibu Murni. Murni. Boleh dibuka dulu Ibu Murni. Saya Oh, Ibu. Ibu, wangi-wangiannya spa, apa? spa, jadi kayak aromaterapi, Oh, iya, gitu. benar. Flor, harum-harum rempah-rempah. Ya, puji Tuhan. Ya, saya enggak tahu ya. Ini Tuhan yang bukakan. Kita sama-sama berdoa sekali lagi ya buat Ibu Murniati. Kami berkati buat Ibu Murni saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam usahanya, bisnisnya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan Allah terjadi. Ada bisnis plan yang terbaik yang Tuhan tuntun untuk Ibu Murni dapat mengerjakannya. Ada berkat-berkat yang Tuhan tarik, mengalir di dalam kehidupannya. Saat ini langit, tembaga, bumi, besi hancur atas kehidupan. Amin. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus, Engkau yang alirkan hati raja-raja seperti batang air di dalam kehidupan Ibu Murni. Engkau yang tuntun Ibu Murni untuk melakukan pekerjaan ini, bisnis ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berkati sekali lagi biar pengurapan Allah terjadi melalui wangi-wangian yang dia jual, biar ada kemurahan Allah, kemuliaan Allah yang dinyatakan di sana. Dalam nama Yesus, Amin. di nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Krisna. Ini saya Sama-sama, mau Ibu. minta bimbingan, kan sama jual aset-aset saya ya. Itu untuk doanya di firman itu ada nggak yang harus saya baca? Harus Ju- gimana? Jual aset, eh, Tempat-tempat eh, rumah usaha. ya, Karena jadi kalau saya hanya ingin punya waktu untuk Tuhan aja. Jadi udah nggak mau salah di masa tutup gitu loh. oke. Ya, Sama pelayanan sepenuhnya. iya. Secara spesifik tidak ada Ibu, cuman Ibu ya tinggal menjual dengan prinsip yang Tuhan taruh aja ya. Prinsip firman Tuhan itu kan hanya jangan sampai kita mengambil untung yang kemudian memiskinkan orang. Nah, itu prinsip firman Tuhan di sana. Gitu ya. Nah, prinsip kemudian kalau secara spesifik jualan rumah, aset atau apa namanya eh, toko atau apapun itu ya secara spesifik memang tidak tercatat. Tapi ya Bapak, tapi Ibu bisa berdoa ya minta Tuhan kirim orang-orang yang memang mau membeli. Tuhan kirim orang-orang yang memang Tuhan juga mau pakai dalam usaha itu. Mungkin apa asetnya yang Ibu mau jual apa? Rumah sama usaha 4 tempat. 4 tempat. Nah, kalau usaha ya supaya usaha orang itu juga diberkati. Kalau rumah ya supaya orang yang tinggal di tempat itu juga diberkati. Ya Ibu minta aja sama Tuhan. Gitu. Oh, gitu. Minta aja Iya. sama Tuhan. Tidak ada secara spesifik ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Gitu. Iya. Ya, Tuhan berkati ya Bu. Ya, terima kasih Pak Ya, Krisna. ya puji Tuhan. Terima kasih. Ya, amin. Ya, silakan Ibu Marlin. Sore Pak Kris, sore Sore, Ibu. anak-anak semuanya. Pak Kris, pas waktu saya dengerin khotbah Pak Kris ya, memang itu tuh menjawab pertanyaan saya sama Tuhan gitu tadi tentang hutang. Soalnya gini Pak Kris kan waktu kemarin ini Pak Kris pernah doain saya masalah pintu. Itu kan kita lagi bangun ruko kan. Ruko itu kan ada 4. Jadi suami saya dan adik-adiknya itu berempat. Jadi berempat deh. Nah udah gitu rukonya sekarang udah jadi, udah hampir beres lah. Nah terus waktu kemarin itu saya kan ke toko yang lama ya. Nah, sebelah toko lama itu kan saudara gitu. Dia cerita akhirnya. Cerita ternyata tuh apa ya? Ternyata oh, kamu rukonya udah jadi ya. Ya, puji Tuhan, saya bilang. Oh, kamu usaha ini ya, mau usaha apa? Saya bilang sedang didoakan, saya bilang gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong, kamu tahu nggak? Kamu itu kan apa berempat ya Pak Kris ya. Dan apa ternyata tuh saya baru tahu kemarin gitu bahwa ternyata tuh eh, kamu kan utangnya pinjam ke si ini, pinjam ke si itu, saya bilang, "Hah?" Sampai saya tuh apa ya agak-agak shock gitu ya. Ternyata kok saya utang saya tiba-tiba tuh
ngerasa, hah, yang tadinya saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba tuh dibukain tuh ternyata tuh kok saya jadi punya banyak hutang ya untuk ngebangun ruko itu gitu. Karena tuh saya tuh bilang ke suami saya, Pih, kok ternyata tuh emang ruko itu tuh pinjam banyak pinjam-pinjam gitu ya, saya bilang gitu. Iya, terus akhirnya suami saya bilang iya gitu, karena kan itu yang berempat ya Pak Kris. Ya memang terus kalau dipikir juga memang over over budget juga sih Pak Kris. Tadinya kan ruko itu kan dibuat untuk itu kan 2 lantai Pak Kris ya. Tapi tiba-tiba aja udah aja lantai duanya lantai tiganya di dak doang gitu. Tapi ternyata tuh jadi 4 lantai, jadi 3 lantai setengah lah. Terus saya bilang tuh, terus saya juga udah ngomong sih ke Pak Pipih, kayaknya ini over budget ya. Kok kan tadinya mau dicor doang, nanti kalau kita ada berkat lagi, baru dibagusin untuk selanjutnya gitu. Tapi ternyata tuh dijadiin semua Pak Kris. Itu kan maksudnya itu kan ruko itu kan mereka itu kan berempat patungan ya Pak Kris. Tapi dalam dalam apa perjalanan patungan itu kan ada apa eh, up and down gitu ya usahanya. Bahkan ada adiknya Koko yang udah apa usahanya itu udah kembang kempis dan dia tuh nggak ikut sampai sekarang itu kan berempat itu mereka udunan gitu kan. Jadi terus tiap hari itu nabung nabung gitu. Tapi yang satu itu udah enggak gitu karena usahanya memang mandak gitu. Jadi cukup buat karyawan dan buat hidup dia aja udah maksudnya dalam tanda kutip tuh udah susah banget gitu. Ada satu adiknya Koko juga kemarin ini kan saya minta udah mungkin anaknya masuk ICU bolak-balik rumah sakit. Jadi eh, apa membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Jadi kan ruko yang 4 itu yang tadinya harus dibiayai oleh 4 orang, jadi tadinya tuh cuma sama suami saya dan adiknya satu lagi, tapi yang satu lagi sekarang udah naik, jadi ruko itu tuh pembiayaannya tuh jadi cuma sama 3 orang gitu. Soalnya kan kita nggak mungkin kali ya, kalau misalnya kita pasang pintu yang adiknya yang nggak patungan itu nggak dipintuin kan nggak etis juga ya, masa bolong gitu kan. Terus yang kalau kita pasang railing tangga, yang kita pasang dia enggak, asal nggak etis juga gitu karena dia punya anak kecil gitu Pak Kris. Jadi saya tuh di saat saya ngerasa bahwa udah Tuhan, saya tuh lagi nunggu janji Tuhan gitu ya, lagi merasa bahwa aduh Tuhan pintu tuh udah dibukain karena waktu itu kan Pak Kris pernah pewahyuan yang masalah aksesoris itu gitu ya. Karena ruko itu udah hampir jadi, tiba-tiba tuh saya ngerasa kayak dibanting gitu ya. Aduh, kok saya kok punya banyak-banyak hutang gitu ya sekarang ini gitu ya. Jadi tadi tuh khotbah Pak Kris itu apa ya cukup menenangkan saya. Jadi waktu itu kan Payo tuh kan ayo jam 3 pagi bangun gitu ya. Saya tuh apa tuh memaksakan diri saya gitu kan. Bangun jam 3 hanya untuk itu gitu. Tapi tiba-tiba di saat saya ngerasa bahwa hubungan saya itu lagi indah-indahnya itu tiba-tiba teh ah kok gini gitu ya Pak Kris gitu. Jadi akhirnya tadi dengar khotbah Pak Kris tuh ngerasa bahwa oh tentang hutang saya juga tadi kaget juga kok nggak bahasnya tentang hutang apa yang saya jadi pertanyaannya saya gitu Pak Kris. Tapi saya kan Pak Kris bilang harus beriman gitu ya. Minggu kemarin ya kalau nggak salah tentang iman itu yang saya ada pertanyaan itu. Saya bilang saya beriman percaya gitu bahwa Tuhan itu akan apa ada percepatan-percepatan gitu untuk memberkati usaha saya sehingga saya bisa melunasi hutang-hutang kami gitu kan. Karena memang hutang itu kan harusnya bukan bukan eh, keluarga saya aja gitu, tapi kan dibagi berempat gitu Pak Kris kan gitu. Tapi kan saya ngerasa bahwa saya tuh sebenarnya kan nggak mau berhutang gitu karena dulu itu orang tua saya berhutang itu kerasa gitu kalau dikejar-kejar orang hutang itu gimana gitu Pak Kris kan jadinya tuh wah orang datang ke rumah jadi di situ saya nggak paling nggak mau tapi ternyata tuh dibukakan ternyata lu tuh punya banyak hutang gitu ya Tuhan saya bilang tuh tapi saya bersyukur untuk saat ini gitu saya ikut apa bisnis supranatural ini ada circle pendoa pendoa yang
meneguhkan saya gitu. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kami gitu untuk membebaskan dari hutang itu gitu untuk gedung itu. Terima kasih banyak Pak Kris. Ya, puji Tuhan. Sama-sama Ibu. Ya memang seringkali kita tidak sadar sama situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dan orang sekeliling kita itu Tuhan pakai untuk menyadarkan kita. Maka kan kita kita kalau mau berperang itu kan harus tahu ya, lawan perang kita itu siapa. Nah, iblis itu pintar sekali untuk berkamuflase, untuk menyamarkan dirinya, membuat kita tidak menyangka bahwa itu adalah musuh, itu adalah sesuatu yang kita perlu perangi. Ya, bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Maka begini, kalau ada orang yang kemudian seperti yang Ibu Marlin tadi sampaikan, ya saya lagi dalam kondisi spirit yang kayaknya semakin baik, semakin dekat sama Tuhan, tapi kok keadaannya kok rasanya malah makin menghimpit segala macam. Ini rahasianya. Bukan keadaannya yang makin menghimpit, bukan keadaannya yang makin sesak, tapi selubungnya yang dibukakan. Sehingga kita tahu bahwa kita tuh sedang berperang. Selama ini ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, belum membangun kehidupan yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, kita tuh seperti dininak bobokkan dan tidak mengerti bahwa kita ini punya musuh. Gitu kan? Nah, ketika kita kemudian siaga perang, kita disadarkan bahwa kita punya musuh. Dan musuh itu kemudian ketika dia tahu bahwa kita siaga perang, dia juga berusaha untuk menyerang balik. Nah, gitu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka jangan menyerah, Bapak Ibu, kalau situasi-situasi yang seperti ini dalam keadaan yang berbeda mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Terus saya mulai puasa, saya mulai mendekatkan diri sama Tuhan, tapi kok mulai begini, tapi kok mulai begini. Ada masanya. Ada masa itu harus terjadi sehingga musuh-musuh itu dikalahkan. Nah, ketika musuh-musuh itu nanti dikalahkan, ada sebuah kemenangan-kemenangan yang besar sekali terjadi ke depan. Gitu ya. Ini sudah banyak disaksikan oleh begitu banyak orang yang mengalami hal yang sama. Gitu ya. Ketika dia makin dekat sama Tuhan, kok rasanya kehidupannya makin susah, makin berat. Iya, karena iblis itu berkamuflase. Nah, tapi ketika peperangan ini usai dan dimenangkan, maka ada kemenangan yang besar terjadi ke depan. Gitu ya. Jadi semangat Ibu Marlin dan juga suami dan juga kalau ada Bapak Ibu semua di tempat ini yang mengalami hal yang sama, yang perlu diingat harus ada kesepakatan antara suami istri. Mulai dari situ, kemudian baru nanti merujuk kepada keluarga yang tadi urunan untuk melakukan itu. Ada kesepakatan untuk ini perlu diselesaikan dengan cepat, ada kesepakatan untuk datang kepada Tuhan, memerangi ini, gitu ya, dan ada kesepakatan untuk datang sama Tuhan meminta usaha ini Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jamah. Itu ya harus ada kesepakatan itu. Ya kita sama-sama berdoa yuk buat Ibu Marlin dan Bapak dengan pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi. Tuhan, kami saat ini berdoa buat anakmu, Ibu Marlin dan suami. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang menolong kehidupannya. Kalau hari-hari ini Tuhan ada bukakan dalam kehidupannya terkait dengan pembangunan ruko, menelan biaya yang over budget sehingga ada hutang yang perlu diambil dengan jumlah yang tidak sedikit. Roh Kudus, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kemurahan Allah meneduhkan, menenangkan, dan memberikan terobosan yang besar buat kehidupan Ibu Marlin dan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat-berkat Allah yang tercurah. Saat ini pekerjaan setan yang berusaha untuk membuahi kelemahan ini, membuahi pekerjaan ini sehingga ada hutang yang semakin besar. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan spirit hutang piutang yang membuat ini semakin besar. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kemurahan Allah mengalir atas Ibu Marlin, atas suami, sehingga usaha ini diberkati dan hutang ini segera terlunasi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini, kami patahkan semua kutuk itu. Kami patahkan semua pekerjaan setan itu. Kami patahkan semua kutuk hutang piutang itu. Dan saat ini kami lepaskan kuasa Allah yang memberkati keuangan Ibu Marlin, memberkati pekerjaannya, memberkati bisnisnya, memberkati usahanya, memberkati ruko yang dibangun. Saat ini di dalam nama Yesus biar kemurahan Allah terjadi. Keteduhan, ketenangan, iman. Ada terobosan yang besar terjadi atas kehidupan Ibu Marlin dan suami. Saat ini juga kami perkatakan dengan iman di dalam nama Yesus terjadi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Pak Kris. Sama-sama Ibu. Semangat ya Ibu ya.
Amin. Kasih. Ya, sama-sama. Puji Tuhan. Ya, Ibu Esther, silakan. Makasih Pak Krisna. Sebetulnya agak malu saya, tapi saya merasa di sini ada rumah saya, keluarga saya, jadi saya memberanikan diri ya Pak. Ya, silakan Ibu. Itu akan gini, eh, eh, mungkin di waktu-waktu yang lalu kan saya pernah cerita bahwa saya itu jualannya nggak seperti dulu gitu ya. Sekarang jualannya itu agak ah agak seperti ya. Tapi saya itu punya rencana mau jualan online, Pak. Terus saya itu sudah latihan, sudah tak persiapkan apa-apanya gitu ya. Saya itu punya akun, saya mau jualan di TikTok, Pak. Saya punya akun yang lama itu ternyata ada beberapa hal yang saya nggak bisa jualan di sana. Lalu saya bikin akun baru. Dan kalau bikin akun baru itu supaya bisa jualan eh apa di sana live gitu ya harus punya follower itu 1.000 gitu paling sedikit 1.000 lalu oh ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus aku mau mengerjakannya gitu dalam pertolonganmu ya Tuhan supaya aku segera bisa mendapatkan itu dalam 3,5 hari ya 3,5 hari itu aku dapat follower 1.000 sekarang itu 25-an gitu Pak terus tapi aku coba gitu kok kayaknya aku rekam dulu rekam diri latihan Ya, latihan jualan kok kayaknya lihat orang mudah sekali ya sulit banget kayak kaku kayak gimana terus tak coba tak hapus lagi tak coba tak hapus lagi gitu Pak jadi sampai sekarang itu belum ada keberanian untuk ya gitu terus ya, kemarin itu malah gini juga kan daganganku itu ya ya menurut saya ya itu numpuk lumayan banyak. Terus aku itu menjualnya sudah agak sulit. Ada satu orang itu sales langganan gitu ya Pak yang dulu aku suka belanja sama dia. Itu tahu-tahu itu dia datang gini. Telepon dulu sih sebetulnya. Bu, aku tuh mau ke sana. Aku mau antar barang. Loh, aku nggak mau. Aku sudah punya barang banyak, nggak bisa jual. Aku ngono. Nggak apa-apa. Pokoknya aku besok mau datang gitu, tak antar. Nggak usah bayar. Nanti kalau laku baru dibayar. Aduh Tuhan, aku jadi gini Pak Krisna. Oh ya Tuhan, barangku aja sudah segini banyak. Terus ini masih ada lagi tambahan. Caranya gimana Tuhan gitu. Jadi aku itu semangatku tambah gitu loh. Semangatku tambah. Jadi sekarang di sini aku minta dukungan dari saudara-saudaraku di sini, juga minta doanya Pak Krisna supaya aku berani memulainya. ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Ibu sudah melakukan langkah iman ya, ikut tuntunan Tuhan. Ada satu kerinduan yang Tuhan taruh untuk jualan online dan kemudian Ibu ikutin. Nah, sekarang Ibu, ya kita memang perlu belajar untuk mengelola secara teknisnya ya, yang saya sudah sering sampaikan juga bahwa Daud itu tidak selamanya dia berperang memakai ketapel, tapi dia juga akhirnya berperang pakai pedang. Artinya dia juga belajar menggunakan pedang. Nah, sekarang setiap kita kan punya toolsnya masing-masing untuk berbisnis atau bekerja. Kalau memang Tuhan kasih untuk di sosial media, gitu ya, maka memang perlu belajar. Belajar untuk berani tampil, belajar untuk mengelola secara teknisnya, bikin videonya, dan lain sebagainya. Ya, nah kita berdoa ya, ada kekuatan, ada Ya, uh, Pak. ketangguhan daripada Tuhan untuk melalui proses ini yang Tuhan sedang tuntun dalam kehidupan Bu Esther. Sama-sama kita satu dalam doa ya, Bapak Ibu ya. Kita support teman kita, Bu Esther. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur anugerah Tuhan besar buat kehidupan Ibu Esther. Tuhan memberkati dengan tuntunan yang besar untuk Bu Esther mulai berjualan di sosial media melalui TikTok. Terima kasih. 3,5 hari Tuhan sudah genapi 1.000 followers lebih sehingga Bu Esther boleh berjualan secara live di TikTok. Kami mengucap syukur buat kehidupan Ibu Esther, buat usahanya, buat pekerjaannya. Saat ini kami berkati. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada ketangguhan, ada keberanian, ada kerajinan yang sangat besar yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ada willingness, ada keinginan yang sangat besar
untuk mengerjakan ini karena ia tahu sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang sedang berperkara, sedang Tuhan pimpin, Tuhan yang sedang membawa Ibu Esther dalam kemuliaan yang lebih besar melalui sosial media ini, melalui jualan, melalui TikTok. Roh Kudus, kami berkati Ibu Esther. Biarlah kemurahan Allah yang besar mengalir dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam account yang dipakai untuk berjualan. Kami patahkan semua pekerjaan setan yang membuat takut, yang mengintimidasi, yang membuat mundur, yang membuat gentar, yang membuat malas-malasan, yang membuat menunda-nunda. Kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemurahan Allah yang besar mengalir, sehingga waktu demi waktu diposting dengan baik. Terus ada kemurahan-kemurahan Allah yang mengalir, yang mengirimkan orang-orang untuk datang, untuk membeli. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang berkati jualan Ibu Esther. Di dalam nama Yesus, kami percaya, kami satu hati dengan iman, kemurahan Allah besar. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati, Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan tuh sudah sekitar 1 atau 2 tahun ini tuh Tuhan tuh suruh saya tuh membuka sebuah bisnis yang baru, ya, Bapak Ibu ya. Dan saya itu dengan setia menunggu Tuhan mau lakukan apa. Dan kemudian Tuhan di dalam beberapa waktu ini Tuhan sudah jawab untuk lakukan apa, bisnis apa, gitu ya. Dan kemudian ya itu masih belum bisa saya lakukan juga karena saya masih menanti-nantikan Tuhan juga. Saya ngomong juga sama Tuhan, saya minta ininya, itunya, segala macam supaya Tuhan tuntun untuk saya bisa lakukan itu. Tapi tetap tanah perjanjian itu digital, jadi tetap bisnisnya tapi di dalam dunia digital gitu. Nah, itu Tuhan tuntun untuk melakukan itu. Nanti akan saya sharingkan ini tahun depan ya. Nanti ketika sudah berjalan juga saya akan ajari caranya karena ini bisa bisa dilakukan oleh semua orang begitu ya. Tuhan itu sedang pimpin saya untuk melakukan bisnis di TikTok juga gitu, tapi bukan jualan live show gitu ya, karena saya memang menjaga diri saya. Itu perjanjian saya dengan Tuhan ya. Saya tidak mau menampilkan diri saya sebagai orang yang berjualan gitu ya. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh melakukan itu, bukan. Ini perjanjian secara pribadi saya sama Tuhan. Saya cuma mau diri saya tampil sebagai pribadi itu untuk melayani. Jadi kalau aktivitas teknisnya ya masih boleh dikerjakan, tapi kalau nyampe yang kayak berjualan dan lain sebagainya, memang saya punya perjanjian untuk saya tidak melakukan itu, gitu ya, sama Tuhan. Nah maka di TikTok itu, dan ini saya memang lagi gumulkan juga apa tahun depan atau di tahun ini mau dimulai, cuman rasanya kalau tahun ini waktunya udah tinggal sedikit gitu ya. Saya masih doakan itu juga. Nah, tapi saya punya waktu itu tidak sebentar untuk mendoakannya. Saya punya waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun tuh mendoakan. Terus saya doakan, Tuhan suruh saya jualan di sosial media. Kan saya punya perjanjian tidak boleh begini Tuhan. Terus apa produknya? Kemudian kan Tuhan bukakan satu-satu kan, jualan ini online gitu kan. Jualan online. Terus jualan online-nya gimana? Nah, terus nanti Tuhan bukakan lagi begini-begini sampai akhirnya saya dapat satu pewahyuan tuh ya affiliate marketing, itu namanya affiliate marketing. Jadi itu masih inline dengan apa yang dikerjakan selama ini, hanya bedanya adalah kalau affiliate marketing itu kita membuat sebuah video atau foto dari produk-produk tertentu, begitulah. Nah, saya tidak bisa jelaskan secara teknis sekarang ya. Nah, nanti ke depan saya akan ajarkan ketika Tuhan sudah pimpin itu untuk dimulai ya. Tapi saya selalu sampaikan, Bapak Ibu ya, apapun kesempatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, ya Tuhan suruh lakukan, ya lakukan aja. Gitu, nggak usah takut, nggak usah gentar. Saya pernah lakukan beberapa bisnis, saya percaya bahwa meskipun itu tidak berjalan sampai dengan hari ini, tapi itu Tuhan juga pimpin untuk saya belajar, gitu. Untuk saya belajar, saya tidak pernah mengatakan bahwa bisnis yang saya pernah lakukan sebelumnya itu gagal.
gitu. Tapi itu Tuhan pimpin untuk saya belajar gitu. Meskipun hari-hari ini, meskipun ada satu bisnis yang saya kemudian lakukan tuh, saya tiap bulan nombokin waktu itu selama 1 tahun nombokin tuh. Karena untuk harus gaji karyawan, harus gaji apa, segala macam untuk tempatnya. Tapi ya enggak apa-apa. Saya enggak kekurangan karena melakukan itu. Ya karena Tuhan suruh kan. Tapi saya belajar banyak. Ketika melakukan itu, saya belajar banyak. Ketika saya melakukan itu. Jadi, ada kesempatan-kesempatan yang memang Tuhan tuntun untuk kita lakukan, belajar aja. Lakukan aja. Nggak usah takut. Ya, sama kayak Bu Esther tadi. Nggak usah takut, Bu. Maju aja, Bu. Tuhan sedang bukakan itu, maju aja, Bu. Jalan. Gitu. Apakah itu selamanya Tuhan tuntun di sana? Nggak tahu. Gitu. Tapi mau selamanya, mau nggak selamanya, yang menentukan tuh bukan itu. Ya, berkat Tuhan itu kan menentukan Tuhan sendiri. Gitu. Ya, saya pun demikian di dalam usaha yang Tuhan mempercayakan ini. Saya tidak pernah mikir ini bakal 10 tahun, bakal apa ya, enggak tahu. Tiba-tiba udah 4,5 tahun Tuhan berkati dengan kelimpahan melalui bisnis yang Tuhan saat ini percayakan. Gitu. Ya kalau kemudian apa namanya 2 tahun lagi, berapa tahun lagi Tuhan suruh ganti shifting dengan bisnis yang baru, ya enggak apa-apa juga. Tapi saya percaya berkat Tuhan tidak akan nambah turun, tidak akan hilang. Gitu. Pekerjaannya bisa ganti, bisnisnya bisa ganti, usahanya bisa ganti. Yang memberkati selama tidak ganti, maka ada kelimpahan. Ya, asal yang memberkati jangan ganti. Ya, asal yang memberkati jangan ganti. Asal yang memberkati jangan ganti. Selama kalau cuma pekerjaan yang ganti, bisnisnya ganti apa segala macam, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Karena ada masa-masanya Tuhan tuntun memang kita untuk melakukan suatu usaha untuk dalam terms waktu tertentu. Kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, nabi-nabi yang Tuhan pimpin, Abraham Tuhan pimpin, apakah selamanya ia melakukan sesuatu? Enggak juga. Ayub, apakah selamanya Tuhan lakukan sesuatu? Yakub, apakah selamanya Tuhan suruh melakukan ini itu dan lain sebagainya? Enggak, gitu. Ada masa-masanya mereka shifting loh, berganti. Apakah pekerjaan yang sebelumnya mereka beternak, apakah itu bukan tuntunan Tuhan? Kalau begitu tuntunan Tuhan juga, gitu. Ketika mereka shifting, apakah itu bukan tuntunan Tuhan? Tuntunan Tuhan juga, gitu. Jadi ada masa-masanya memang Tuhan menuntun kita melakukan A, melakukan B, melakukan C. Maka ikut pimpinan Tuhan supaya tahu kapan waktu dan saatnya untuk kita shifting, kapan waktu dan saatnya kita melakukan hal-hal tertentu hanya untuk itu saja. Gitu. Nah, kalau masa-masa ini memang saya sudah 2 tahun Tuhan pimpin untuk membuka bisnis yang baru. Saya tidak tahu apakah ini Tuhan. Saya juga belum dapat jawaban apakah Tuhan sedang pimpin dalam masa untuk shifting, gitu ya. Saya juga nggak tahu, gitu. Saya nggak tahu. Tapi ya selama ini berjalan ya, bisnis yang sekarang ini saya jalani, yang Tuhan tuntun juga semakin hari klien semakin banyak Tuhan percayakan, begitu. Jadi apakah ini sudah makin kelihatan jawabannya untuk bisnisnya apa segala macam, sudah makin jelas jawabannya, apakah kemudian itu adalah tanda daripada shifting atau justru sekedar ya Tuhan mau saya buka bisnis yang baru aja, saya tidak tahu. Saya cuma mau taat, gitu. Andai kata kemudian Tuhan suruh shifting juga ya tidak masalah. Andai kata Tuhan suruh untuk bertambah juga, ya berarti ada kekuatan untuk mengerjakannya, gitu. Saya tuh berdoa tuh cuman minta ya masalah pekerjaannya. Saya tuh minta tuh Tuhan kasih saya manajemen waktu yang baik, cara memanage waktu yang baik, gitu. Karena saya mau tetap melayani Tuhan dengan sebanyak mungkin, gitu loh. Saya tidak mau menghabiskan waktu saya justru untuk melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Begitu ya, saya mau maksimalkan waktu saya untuk melayani Tuhan. Tuh. Dan itu yang saya minta sama Tuhan. Tuhan tolong, kalau Tuhan tambahkan klien, Tuhan tambahkan jadwal pelayanan, Tuhan tambahkan bisnis, Tuhan tambahkan sesuatu dalam hidup saya. Tuhan tolong untuk saya bisa memanage waktu saya, gitu. Memanage waktu saya dengan baik. Dan itu yang membuat saya ndak burn out, ndak kewalahan dengan situasi yang terjadi. Itu dulu saya kerja di kantor cuma 7 bulan tapi burn out-nya luar biasa, gitu ya. Saya ndak melihat bahwa itu sesuatu yang apa namanya, pekerjaan yang sungguh-sungguh Tuhan
harusnya bekerja itu seperti itu, gitu ya. Saya melihat ada banyak kelemahan di sana, gitu. Namun ya enggak apa-apa, Tuhan juga menolong dan mengajarkan saya banyak hal melalui itu. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan kita pasti mengajarkan sesuatu kalau kita mau dengan hati terbuka untuk belajar, gitu. Ya mungkin itu dulu aja untuk sore hari ini Bapak Ibu. Kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 16. Teman, untuk di tanggal 23 dan tanggal 30 nanti akan diinfokan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Eh, tanggal 16 saya masih bisa, jadi tanggal 16 kita ini, tapi tanggal 23, tanggal 30 tuh kita nanti komunikasi lagi ya. Karena itu udah dekat-dekat Christmas gitu dan liburan juga gitu. Tanggal 11 nggak ada ya? 11 Oh Rebo ada, iya ada Ibu, tanggal malam. 11. Yang nggak ada nanti tanggal 18 dan tanggal 25 gitu. Iya, Natalan. Iya, Natalan soalnya. 18 saya nggak tahu ya. Apa namanya, nanti juga diinfokan tanggal 18. Soalnya kalau misalnya tetap jalan, ya berarti nanti tim yang menjalankan. Kalau tanggal 18, soalnya tanggal 18 saya sedang dalam perjalanan gitu. Jadi saya nggak tahu apakah saya available apa enggak gitu. Sedang perjalanan. Gitu, mohon pengertiannya ya kalau masalah itu ya. Oke, tidak, kita tutup dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sukacita, kelimpahan, kebesaran Allah yang menenangkan, meneguhkan setiap kami. Saat ini, Tuhan, setiap kesesakan-kesesakan kami telah Tuhan angkat. Tuhan telah gantikan dengan ketenangan yang besar, dengan iman yang besar. Iman yang percaya bahwa Engkau menyertai kami, iman yang percaya bahwa kami diberkati, iman yang percaya bahwa kami ditolong sama Tuhan. Engkau menggantikan air mata dengan sukacita yang begitu luar biasa. Engkau yang menggantikan semua duka cita dengan tari-tarian yang begitu dahsyat. Kalau hari-hari ini ada banyak kesesakan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, setiap kami di tempat ini. Saat ini, di dalam otoritas salib Kristus, terjadilah kemenangan Allah dalam kehidupan kami. Tiap orang-orang yang berjualan di dalam minggu ini, ada closing saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang bergumul untuk bisnisnya, minggu ini ada terobosan. Orang-orang yang bergumul terkait dengan urusan teknis dalam penjualan, baik itu dalam jualan online ataupun offline, minggu ini ada kemenangan Allah yang besar. Roh Kudus saat ini datang lewat orang-orang yang bergumul terkait dengan keputusan-keputusan. Keputusan dalam pekerjaannya, keputusan dalam bisnisnya. Minggu ini ada hikmat Tuhan yang berlimpah untuk memutuskan yang terbaik. Saat ini di dalam nama Yesus. Pekerjaan setan yang berusaha untuk mengganggu semua apa yang Allah mau sediakan bagi kehidupan kami. Kami patahkan, hancurkan itu semua di dalam nama Yesus. Saat ini Roh Kudus datanglah lawat jamah setiap kami dengan kemenangan-Mu. Saat ini kami akhiri pertemuan kami, dan saat ini kami terima berkat daripada Allah. Kami terima berkat daripada Allah Bapa, kami terima berkat daripada Allah Yesus, kami terima berkat daripada Allah Roh Kudus. Biarlah cinta kasih, biarlah penyertaan, biarlah kekudusan, biarlah pertolongan daripada Allah terus mengiring kehidupan kami, sehingga kemanapun kami berjalan dan melangkah, terus ada hadirat Allah yang membawa kemenangan. Apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, terus dibuat berhasil, oleh karena Allah menyertai tangan kami. Kemanapun kami, dimanapun kami, di situ ada Yesus yang berperkara dengan dahsyat. Dan saat ini biarlah segala berkat yang ada dalam sorga, yang terkandung dalam nama Kristus Yesus, terjadi buat setiap kehidupan orang yang percaya. Seperti Engkau yang telah memberkati hamba-Mu Ishak, sehingga menabur benih dan menuai ratusan kali lipat. Seperti Engkau yang telah memberkati hamba-Mu Ayub, Abraham, sehingga mereka mengalami kelimpahan bagi bangsa-bangsa. Demikian, impartasi pengurapan berkat yang sama kami terima di dalam kehidupan kami. Saat ini dalam satu nama Yesus Kristus, kami terima berkat itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.